Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kuis pada Elok. Nah, untuk memulai itu jangan lupa kita buka alamat elok.ugm.ac.id, kemudian login menggunakan SSUGM. Nah, setelah login, silakan Bapak Ibu menuju kepada kelas yang akan dibuat kuisnya. Selanjutnya kita melakukan tune editing on. Nah, kemudian di bagian sesi ini Bapak Ibu perlu mengklik an activity or resource, diklik kemudian pilih quiz. Jadi pilih quiz. Nah, ini quiz ini biasanya bisa berbentuk esai, bisa berbentuk isian singkat, bisa juga berbentuk pilihan ganda. Nanti kita akan coba ketiga jenis pertanyaan ini ya. Sebenarnya selain tiga ini ada lagi yang lainnya, tapi kita hanya akan fokus kepada tiga jenis pertanyaan. Oke, kita quiz, kemudian kita add, kemudian kita masukkan misalnya informasi. Nama kuisnya misalnya ini adalah kuis 1 pendahuluan, misalnya kuis 1 pendahuluan, seperti itu, kuis 1 pendahuluan atau mungkin pretest. Kemudian di bagian timing, Bapak Ibu kalau ingin membatasi bahwa kuis ini bisa diakses dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka ini harus di enable. Jadi ini saya enable, misalnya ini boleh dari tanggal 1 jam 00 ya sampai tanggal 31 Juli jam 23.59. Ini artinya adalah mahasiswa hanya bisa mengakses kuis ini di antara kedua tanggal ini. Nah, setelah itu di bagian time limit, ketika mahasiswa ini mengerjakan kuis, itu berapa lama waktu yang kita berikan. Kalau waktunya itu hanya 10 menit atau mungkin 30 menit, kita enable, kemudian kita pilih 30 menit. Nah, kalau seandainya tidak ada waktu ini, artinya unlimited sepanjang dari open the quiz dan close the quiz. Biasanya saya memberikan waktu 30 menit. Nah, kemudian di sini ada pilihan open attempt at submit automatically. Ini artinya kalau seandainya waktu mahasiswa habis, maka jawaban mahasiswa itu akan otomatis di-upload atau di-submit ke dalam sistem. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagian grade. Grade ini, nah di sini ada informasi attempt allow. Jadi seberapa banyak mahasiswa boleh mencoba kuis ini? Apakah unlimited atau hanya sekali atau dua kali? Secara default ini hanya sekali, tapi Bapak Ibu boleh memilih unlimited, dua kali, tiga kali, atau mungkin 10 kali. Kalau saya biasanya saya memilihkan sekali saja. Kemudian untuk layout ini diabaikan. Layout ini artinya di sini kita bisa melihat di dalam satu halaman itu mau memunculkan berapa pertanyaan. Nah, untuk memudahkan secara default itu kita pilih satu halaman satu pertanyaan saja seperti itu. Kemudian untuk question behavior, nah di sini ada informasi apakah jawabannya itu akan di-shuffle. Jawabannya akan di-shuffle. Jadi kalau jawabannya akan di-shuffle, maka kita pilih yes. Tapi kalau jawabannya ini hanya berguna untuk pilihan ganda. Tapi kalau jawabannya tidak di-shuffle, kita pilih no. Kemudian kita pilih yes biasa, kemudian review option. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Ketika kita mencentang semuanya, artinya ketika mahasiswa mensubmit, dia langsung bisa tahu nilainya apa gitu. Jadi ini memang untuk yang during that item ini nggak bisa di unchecklist, tapi untuk yang immediately after the item, artinya setelah mahasiswa klik submit, maka dia akan tahu nilainya berapa. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan itu, silakan ini di uncentang semua, kita uncentang saja semua. Artinya mahasiswa ini tidak akan tahu nilainya sebelum dosen mengumumkan seperti itu. Karena memang kuis ini berbeda dengan penugasan. Kalau penugasan itu kita penilaian manual, kalau kuis ini bisa dinilai secara otomatis. Kemudian ini setelah kuis masih open itu kita nggak boleh lihat nilainya dulu, kita uncentang. Kemudian yang ini juga sama, ini kita uncentang. Atau bisa saja setelah kuisnya ditutup, mahasiswa itu bisa melihat nilainya berapa. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, ingin merahasiakan, ini bisa saja di uncentang ya Bapak Ibu ya. Ini kita uncentang. Artinya mahasiswa itu tidak akan tahu nilai untuk kuis ini tuh berapa. Nah, kemudian di appearance ini diabaikan saja, kemudian di extension ini diabaikan saja, kemudian ini diabaikan saja untuk sementara, kemudian di activity completion sama ini
harus condition are met ketika student itu must view this activity to complete it. Dan ini pilihannya opsional. Boleh ketika kalau di dalam kuis ini ada soal esai, biasa ini tidak direkomendasikan untuk dicentang. Tapi kalau di dalam kuis itu hanya pilihan ganda yang sudah ada jawabannya, ini direkomendasikan untuk dicentang seperti itu. Nah, ini tidak saya centang, kemudian saya simpan save and return to course. Maka kuis ini sudah selesai dibuat. Nah, yang selanjutnya kita lakukan itulah kita menambahkan pertanyaan. Caranya gimana? Caranya itulah kita klik ini kuisnya, kemudian di sini akan ada informasi bahwa ini belum ada pertanyaan di kuis ini. Nah, kita edit kuisnya. Kemudian di sini akan ada tombol add. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. From question bank, from random question, tapi untuk saat ini kita akan coba from a new question. Kita klik, kemudian kita pilih misalnya yang pertama itu adalah soal pilihan ganda, multiple choice, kita add. Bisa seperti ini ya. Kita add, kemudian di sini kita berikan namanya saja. Nama misalnya ini adalah kuis 01 seperti itu. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaan misalnya ibu kota Indonesia adalah itu ya. Ini ibu kota Indonesia adalah. Nah, jawaban yang benar ini biasanya ini oke. Sebelum itu kita pilih saja ini. Di sini ada one answer only. Jadi multiple choice ini bisa lebih dari satu jawaban ya Bapak Ibu. Tapi kalau ingin multiple choice yang satu jawaban saja, pilih one answer only, kemudian shuffle the choice. Ini urutannya bisa di shuffle. Nah, jawaban yang benar biasa saya pilih di choice yang pertama. Sebenarnya tidak masalah. Ini karena memang nanti jawabannya itu akan diacak. Kadang di A, kadang di B, kadang di C. Nah, misalnya saya pilih adalah Jakarta. Jakarta ini adalah jawaban yang benar. Karena Jakarta ini jawaban yang benar, berarti saya pilih grade-nya itu adalah 100%. Seperti itu. Kemudian di sini misalnya adalah Bandung. Bandung ini jawaban yang salah. Berarti saya tidak memilih apapun. Kemudian di sini adalah Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ini adalah Surabaya. Nah, ini artinya untuk pertanyaan ini kita memiliki sebanyak 4 jawaban. Kemudian ini saya save. Nah, kemudian nanti ini akan kembali ke dalam. Ini setelah saya save, kemudian nanti ini akan kembali. Maaf, ini saya save change saja ya. Save change, kemudian nanti ini akan kembali ke halaman kuis kita. Nah, ini satu pertanyaan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan lainnya. Misalnya kita menambah pertanyaan misalnya adalah multiple choice yang boleh jawab lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh menjawab lebih dari satu, kita misalnya ini adalah kuis 02. Ini kemudian ini ditulis berikut adalah suku-suku yang ada di Pulau Jawa, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh. Kemudian ini kita pilih multiple answer allowed. Kemudian di sini kita pilih misalnya adalah Sunda. Sunda berarti karena Sunda benar, kita kasih 100%. Kemudian ini misalnya adalah Batak. Batak itu salah, berarti kita nonkan. Kemudian ini suku misalnya suku Baduy, berarti ini benar ya. Ini benar 100%. Seperti itu. Kemudian ini misalnya suku Jawa. Bukan, ini suku Dayak misalnya. Ini tidak benar. Berarti yang benar itu hanya 2, diberikan nilai 100%. Kemudian selanjutnya kita save. Nah, ini untuk pertanyaan ini harus ini harus 50 karena kita ada 2 jawaban, ini 50%, dan yang ini juga harus 50% karena totalnya itu harus 100% ya Bapak Ibu. Kemudian saya simpan, save change. Kemudian yang selanjutnya kita menambah pertanyaan misalnya isian singkat ya. Isian singkat, kita pilih isian singkat yang numerikal ya, misalnya seperti ini. Numerikal. Kemudian kita masukkan misalnya kuis 1, kuis 03, kemudian misalnya berapakah 1 tambah 1 tambah 2. Nah, jawabannya apa sih? Jawabannya itu adalah yang benar itu adalah 3. Berarti ini 3 benar, kemudian kita kasih 100%. Karena ini jawaban yang benar. Kemudian sekarang kita simpan. Nah, ini untuk soal yang isian singkat. Nah, yang terakhir untuk soal esai. Untuk soal esai kita pilih esai, kemudian kita pilih add. Nah, setelah pilih add, kita pilih misalnya di sini adalah kuis 04. Nah, misalnya di sini kita jelaskan apa yang disebut dengan pengenalan pola.
Nah, karena ini kita ingin meminta jawaban secara tertulis dari mahasiswa, berarti kita memilihnya itu adalah HTML editor. Tapi kalau seandainya kita ingin menginginkan mahasiswa itu upload file, maka kita harus pilih adalah no online text, kemudian allow attachment itu adalah satu, kemudian record attachment adalah satu, seperti itu. Tapi kalau seandainya hanya HTML, tidak perlu upload file, kita pilih HTML editor, yang ini dinolkan, yang ini kosong. Kemudian kita simpan, kita save. Nah, ini kita sudah membuat 4 pertanyaan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada nilainya. Jadi bisa saja Bapak Ibu menginginkan bahwa masing-masing nilai ini ada bobotnya beda-beda. Jadi kalau bobotnya misalnya yang ini bobotnya kita berikan bobotnya itu adalah 40% ya. Berarti kita enter. Kemudian yang ini bobotnya 20%, yang ini bobotnya 20%, yang ini bobotnya 20%, maka totalnya itu adalah menjadi 100%. Nah, ini bobotnya ini bisa diatur, tapi kalau seandainya tidak ingin diatur bobotnya, maka biarkan saja 1, 1, dan 1. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat sebuah kuis. Nah, kita kembali ke halaman awal, halaman depan. Nah, sekarang kita akan coba login sebagai mahasiswa, Sweet Roll 2, kemudian student, dan yang selanjutnya kita pilih kuis pendahuluan. Maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi attempt quiz 0, kemudian nanti mahasiswa akan start attempt, kemudian mahasiswa akan menjawab pertanyaannya. Misalnya ini Jakarta, kemudian next space, kemudian ini misalnya adalah Baduy dan Sunda, kemudian next space, kemudian di sini adalah 3 isian singkat, kemudian next, dan ini adalah teks. Jadi mahasiswa mengisikan. Nah, setelah itu selesai, finish attempt. Nah, sudah selesai, kemudian kita akan kembali ke halaman depan sebagai dosen. Nah, kalau di dalam kuis ini mengandung pertanyaan esai, mau tidak mau kita harus menggrade-nya secara manual. Tapi kalau seandainya tidak ada pertanyaan esai, hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu biasanya ketika kita klik ini, kemudian klik attempt 1, ini akan muncul nilainya. Jadi nilainya ini akan ada berapa. Jadi nilai dari mahasiswa itu yang sudah mengerjakan berapa dan nilainya berapa. Dan untuk yang dalam bentuk esai itu harus di-grade secara manual seperti ketika kita menilai penugasan. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuat kuis yang berasal dari pertanyaan yang random yang diambil dari question bank. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.